bahwa kamu orang yang sangat bijaksana. Kamu sudah sangat spiritual, kamu sudah sangat mendalam pemikirannya, ilmu dan pengertiannya sudah sangat luas. Karena nggak mungkin menjadi bijaksana tanpa ilmu. Nggak mungkin menjadi bijaksana tanpa dicirikan pengertian yang sangat mendalam dan luas. Contoh, ada orang menyakiti saya. Kalau saya sempit berpikirnya, jahat banget dia ya. Itu sempit. Tapi kalau saya sudah banyak ngilmu, banyak belajar, sudah banyak pengalaman melihat contoh-contoh kehidupan, berpikirnya saya bisa agak luas. Mungkin dia lagi ada masalah. Mungkin di masa kecil dia ada luka batin yang belum kelar. Sehingga penuangannya ke orang lain, tumpahnya ke orang lain. Mungkin di masa kecil dia ada kekecewaan-kekecewaan, kemarahan-kemarahan, luka batin yang terpendam. Belum tuntas, belum kelar, sehingga penuangannya tumpahnya ke orang lain. Ada suatu situasi atau pemicu, kebetulan aku dekat dengan dia, tumpahnya ke aku. Walaupun kelihatannya sepertinya dia itu jahat, tapi sebenarnya dia dulu adalah bayi yang sangat polos, yang belum tahu apa-apa, yang harusnya dibahagiakan. Namun dalam tumbuh kembangnya, entah orang tuanya, kakak adiknya, pertemanan, guru, keluarga ada yang menyakiti dia. Ada yang menzolimi dia, menghancurkan rasa berharganya. Ada yang membuat dia trauma. Semua luka-luka ini dia belum bisa atasi, dia belum bisa ikhlaskan. Sehingga sebenarnya dia ini orang baik. Cuman orang baik yang terluka dan belum bisa mengikhlaskannya. Saya nggak bilang bahwa semua orang yang tersakiti akan jadi orang jahat loh ya. Ada catatan khusus. Orang baik yang terluka, yang tersakiti, namun dia belum bisa ikhlaskan itu, sehingga energi-energi negatif dari luka batin itu mempengaruhi dia, menunggangi dia menjadi seolah-olah jahat. Karena faktanya banyak loh orang-orang yang terluka, dia tertatih-tatih menahan luka itu, tapi dia tidak menuangkannya kepada orang lain. Dia nggak meneruskan luka batin itu pada orang lain. Dan orang-orang seperti ini nyata ada. Jadi saya tidak menggeneralisir bahwa semua orang yang seolah-olah jahat sekarang adalah orang yang terluka. Enggak juga, ada orang yang terluka dan tetap baik tuh. Contohnya kamu. Jadi orang yang bijaksana mempunyai pikiran dan perasaan yang luas. Dia nggak tergesa-gesa untuk menetapkan sebuah rasa sebagai yang harus dia rasakan pada seseorang atau suatu situasi. Pokoknya aku marah sama dia. Pokoknya aku nggak terima dia gituin aku. Pokoknya dia jahat. Dia nggak tergesa-gesa menetapkan perasaan seperti itu. Dia mulai berpikir, dia ambil jeda. Kenapa ya ini orang ya? Dia kenapa ya? Apalagi ada masalah, apalagi dapet. Apa mungkin dia ada trauma yang belum kelar, sehingga belakangan trauma itu mulai bermunculan lagi. Nah, aku yang jadi tong sampahnya. Orang seperti ini sangat bijaksana. Orang yang bijaksana karena pikiran dan perasaannya luas, dia cenderung terpersepsikan agak lamban dalam berkomentar. Lebih sering diam, relatif lebih banyak diamnya. Kenapa? Karena dia menunggu-nunggu. Tunggu gimana nanti deh, tunggu faktanya ada. Kita belum bisa menilai sekarang. Misalkan, di sosmed kan sering ada kontroversi tuh. Kebijakan politik ini, kebijakan politik itu. Orang ini mengungkapkan pendapatnya, ini salah, ini benar. Segala perdebatan soal sosial, politik, ekonomi yang seringkali dibahas netizen, dia jarang mau memberikan pendapat langsung terhadap hal-hal tersebut karena dia takut salah. Dia tunggu aja dulu, wait and see dulu, melihat fakta dan data yang ada dulu. Orang yang berpikiran luas, berperasaan yang luas, dia tidak mau untuk langsung menetapkan keputusan sekarang sebelum dia menafkahi pikiran dia yang luas itu. Pikiran dia kan luas tuh, harus menikmati fakta, harus menerima data yang ada. Agar pikiran yang luas itu bisa menetapkan pandangan yang luas dan bijaksana. Jadi bila kamu orang yang tidak tergesa-gesa untuk menilai sesuatu, orang yang tidak cepat berburuk sangka, orang yang mencari tahu dulu, orang yang mampu membuat pengandaian-pengandaian positif, misalkan ya.
dia orangnya sebenarnya baik kok. Kemarin mungkin dia hilaf lah, tapi dia sebenarnya baik. Kalaupun dia jahat sama aku, dia tetap pernah baik sama orang-orang lain. Dia tetap ada baiknya. Sebenarnya cara untuk bijaksana tuh mudah. Kita nilai diri kita sendiri. Sebaik-baiknya kita, seniat-niatnya kita nggak mau nyakitin orang, pasti pernah kita hilaf, pasti pernah. Nah, tanpa kita sadari, kita pun pernah dipersepsikan orang bahwa kita jahat. Tapi kita yakin banget, aku bukan orang jahat. Ya mungkin waktu itu aku hilaf, mungkin waktu itu lukaku menunggangi aku untuk tanpa sengaja meneruskan energi negatif ke orang lain. Waktu itu mungkin aku lagi capek. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri, kita ini pun yang kita yakini sebagai orang yang baik, juga pernah salah, juga pernah menyakiti orang lain. Sehingga seharusnya cermin ini mampu untuk kita pakai melihat orang lain. Orang-orang itu juga di hati mereka berkata, aku sebenarnya orang baik loh, tapi kok aku begini ya? Karena gini, yang saya pernah jelaskan di video tentang alam bawah sadar. Banyak banget loh orang-orang yang dalam hatinya mengeluh. Aku nggak mau begini, tapi kok aku lakukan ya? Kenapa ya? Contoh seorang ibu atau seorang ayah. Aku tuh sayang anakku, tapi kok kalau marah berlebihan ya? Kenapa ya? Itu biasanya dia sendiri sebagai anak dulunya terluka teramat sangat. Ada amarah terpendam tanpa dia sadar, alam bawah sadarnya menuangkan ke anak. Tapi dia nggak mau, dia tahu itu salah gitu. Contoh sederhana lah, Mas aku tuh mau hemat, tapi anehnya selalu boros. Itu uang tahu-tahu habis saja, nggak bisa dikendalikan. Tapi aku nggak mau seperti ini, aku maunya hemat. Nah mungkin di alam bawah sadarnya ada sugesti bahwa belanja-belanja, mengeluarkan uang adalah suatu kebahagiaan. Karena tersugesti, mungkin dulu waktu sedih atau galau ya, temennya itu salah ngomong. Ah ngapain galau, ngapain sedih, yuk kita nge-mall, yuk kita belanja-belanja. Orang ketika sedih, diomongin begitu, tersugestilah dia di alam bawah sadarnya. Bahwa belanja-belanja, nge-mall, itu adalah cara untuk keluar dari kesedihan. Sama seperti kalau teman kita lagi galau, lagi hampa, kita datang, kita ngomong begini, ngapain sih bersedih? Yuk kita kuliner yuk, makan-makan yuk, cari makanan enak. Ini juga salah. Nanti tersugesti di alam bawah sadar dia bahwa makan-makan adalah cara keluar dari kesedihan. Tersugesti nanti. Nanti ke depannya ketika nggak ada kamu, dia tetap akan melakukan itu. Alam bawah sadar tuh begitu. Ketika kita hampa, ada sesuatu masuk, itu kemungkinan akan menjadi adiksi kita. Mengapa anak-anak adiksi main game? Karena setiap kali mereka hampa, mereka melihat mereka main game. Sehingga game itu masuk, sehingga menjadi adiksi. Nah, maksud saya, orang yang bijaksana mampu mengerti sampai pada level ini. Dia mengerti bahwa ada hal-hal yang orang-orang lain nggak bisa kontrol. Walaupun dia mau kontrol. Nafsu belanja, nafsu makan, nafsu mau marah. Semua orang dia yakini ingin mengendalikan nafsu-nafsu ini. Tapi kenyataannya banyak yang belum berhasil. Dia toleransinya tinggi karena dia sendiri pun merasakan bahwa dia dalam hal tertentu juga belum bisa menguasai diri secara penuh. Sehingga dia tidak paksakan standar sempurna pada orang lain karena dia sendiri pun jauh dari sempurna. Orang bijaksana begitu tuh. Membuat pengandaian-pengandaian yang positif contohnya. Mungkin dia lagi capek kali. Mungkin dia lagi ada masalah. Mungkin di masa kecil dia banyak luka batin. Dia belum cukup bahagia. Kasian ya dia ya. Ini kita ucapkan ketika kita sendiri loh ya. Bukan di depan dia nanti malah tambah perang. Self-talk seperti ini membuat kita yang tadinya kesel atau benci malah jadi kasihan. Orang bijaksana ini seringkali punya perasaan ini nih. Didominasi oleh perasaan ini, yaitu rasa kasihan. Kalau kamu berada pada titik yang bisa kasihan pada orang yang jahat, wow, itu artinya kamu sudah bijaksana. Semoga kita pelan-pelan bisa belajar, karena untuk menjadi bijaksana nggak bisa instan. Nggak bisa pula hasil sugesti, aku bijaksana, aku bijaksana, aku bijaksana. Sampai bibir kita doer juga nggak akan bijaksana-bijaksana, tapi bijaksana sebuah proses berpikir, latihan demi latihan, jam terbang demi jam terbang. Setiap kali ada yang menyakiti kita, tanda petik paksa otak kita untuk di-training. Berpikir, dia kenapa ya? Jangan-jangan lagi ada masalah. Dia kenapa ya? Mungkin lagi dapet. Dia kenapa ya? Mungkin ada trauma, ada luka di masa lalu yang dia belum ikhlasin. Itu tumpahnya ke aku. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ajak otak kita berpikir. Pelan-pelan.
Bisa bulanan, bisa tahunan baru menjadi bijaksana. Setiap orang prosesnya berbeda-beda. Maka setiap kali ada masalah yang datang, itu kesempatan untuk kita melatih otak. Kita muter otak, ini kenapa ya? Analisanya apa ya? Karena apa ya? Apa yang mendasarinya ya? Makanya orang yang dewasa dan bijaksana adalah hasil dari orang-orang yang melewati badai. Bukan orang yang lari dari badai, bukan orang yang tenggelam dalam badai. Dia melewati badai itu dengan berpikir yang benar terhadap badai itu. Ketika kita berpikir yang salah, udah tenggelam dalam badai itu. Berpikir yang benar tentang masalahmu. Berpikir yang benar tentang segala hal yang mendasari perilaku seseorang yang menyakiti kamu. Ini sangat tidak mudah. Karena begitu kita berpikir bahwa dia jahat ya, kenapa dia menyakiti aku? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Itu sudah salah berpikir. Maka akan tenggelam dalam badai, kita nggak lolos. Kita nggak lolos dalam ujian ini. Baik demikian, mohon direnungkan, semoga bermanfaat. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.